Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahar la'allaka tarda. Salatullah wa salamuhu ala sayyidil anbiya wa imamil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qail al mar'atu la tu'addiya haqqallah hatta tu'addiya haqqa zawjiha kullahu law sa'alaha wa huwa ala dhahri qatabin lam tamna'hu nafsaha. Al hadits atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, al mukarramun, para alim, para cendekiawan, saudara-saudara saya yang ada di studio, Pak Haji Misto, Pak Saifuddin, Pak Haji Harjo, Pak Haji Kuswaji, Abah Haji Miarso, Abah Haji Hambali, ada Pak Haji Suparto, Mas Ihya Ulumuddin, ibu-ibu, Bu Satuni, Bu Susilowati, ada Bu Eni, Bu Nur Khalimah, dan ibu-ibu keluarga besar Qasidah Khairun Nisa yang dikomandani oleh Bu Aja Wati, saudara-saudara saya, para pendengar radio acara Mutiara Fajar Suara Kiri FM dimanapun Anda berada, yang ada di wilayah Surabaya, Gresik, yang ada di wilayah Pasuruan, Probolinggo, Malang, dan lain sebagainya. Insya Allah Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah dunia akhirat. Kita perbanyak syukur kepadanya karena kita sekalian kembali diberi kesempatan untuk menghirup udara semesta yang segar, dunia yang indah ini. Sementara banyak saudara-saudara kita kadang diberi kesempatan untuk menghirup udara semesta ini, tapi tidak dipanggil oleh Allah menjadi hambanya yang mulia di acara majelis zikrullah, di acara majelis salawatan, di acara majelis taklim. Sementara Bapak Ibu sekalian sesudah bangun mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ungkapan syukur itu kemudian Bapak Ibu sekalian lanjutkan dengan melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Bapak Ibu sekalian, teman-teman kita ribuan ya yang tidur kemudian tidak bisa dibangunkan lagi untuk selama-lamanya. Ada saudara kita mantan pejabat ya, Allah maghfir lahum, Pak Haji Agus Mulyono, ada Pak Haji Fathan, ada Pak Abdul Basit Fauzan, ada Bapak Dr. Muhammad Burhan, ada mantan Wali Kota Batu Bapak Dr. Haji Imam Kabul, ada yang mantan Ketua KPU Pak Husni Kemal Manik, dan masih banyak lagi yang lain. Orang yang tidur oleh Allah tidak dibangkitkan kembali. Tadi seperti yang kita ucapkan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kembali kita sesudah semalam dimatikan. Maka
itu harus kita hunjamkan ke dalam benak kita supaya kita semakin sadar bahwa ada zat yang menghidupkan kita dan ada zat yang mematikan kita. Allah yatawal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Allah itu menggenggam roh, nyawa orang-orang yang wafat. Semuanya nyawanya ada dalam genggaman Allah. Dan ketika kita sekalian tidur, itu nyawa kita dalam genggaman Allah. Secara teori, ruhullah wa ruhun Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam itu tetap bersemayam di tubuh kita. Ruhul insan yang keluar meninggalkan tubuh kita. Pada saat ruhul insan ini tidak kembali, maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kita sekalian yang dihidupkan kembali oleh Allah ini, maka harus sadar sesadar-sadarnya bahwa pada saatnya wa yursilul ukhra ila ajalim musamma, yang belum diambil oleh Allah. Artinya seperti kita sekalian yang hidupkan kembali oleh Allah ini, hendaknya tetap ingat bahwa pada saatnya kematian itu pasti akan menghampiri kita. Dan Allah mengingatkan kepada kita sekalian bahwa hidup kita di dunia ini tidak lama. Qala kam labithum fil ardi adada sinin. Ketika pertanyaan itu dijawab, qalu labithna yauman au ba'da yaumin fas'alil adin. Ketika pertanyaan itu dijawab, kami hidup di dunia ini sehari, setengah hari. Ternyata oleh Allah kemudian ditanggapi, qala illa bithum illa qalilan law anakum kuntum ta'lamun. Enggak, kami hidup enggak sampai sehari, enggak sampai setengah hari, andai kata engkau tahu. Dalam ayat yang lain Allah menyampaikan, wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatim mimma ta'udun. Kalau orang itu usianya 1000 tahun sama dengan hidup sehari semalam. Kalau orang itu usianya 500 tahun sama dengan hidup 12 jam. Kalau 250 tahun 6 jam. Kalau 125 tahun 3 jam. Nah, seperti kita ini yang usianya rata-rata 60 sampai 70 tahun, berarti hanya 1,5 jam. 1,5 jam itu 90 menit. Berarti setiap tahun itu kurang lebih 1,38 menit setiap tahun. Lah kayak seperti Pak Haji Miarso ini usianya sudah 72 tahun ya, itu tinggal mengalihkan 1,38 menit kali 70, itu sudah di atas 80 menit Pak. 1,38 kali 70 ya, kali 70, oh maaf, 1,38 dikalikan 70 tahun sama dengan sudah melebihi Pak, itu Pak, sudah lebih Pak. Kalau 65 saja itu sudah 83 tahun, 65. Lah teman-teman yang usianya 65 tahun berarti kan hidupnya itu tinggal 7 menit. Yang usianya 60 tahun berarti hidupnya itu kan tinggal 13 menit. Lawang tinggal 13 menit koyojek gak sadar-sadar, kok saya uber-uber badokan.
kok ije uber-uber sandangan jabatan. Bapak Ibu sekalian, kalau melihat ada calon presiden itu kan ada yang usianya sudah 70, itu sudah melampaui batas ya. Tapi karena sudah masuk di lingkup politik itu ya seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka Bapak Ibu adalah orang-orang yang sangat cerdas. Karena orang-orang yang cerdas itu orang yang senantiasa ingat terhadap kematian dan banyak persiapannya menghadapi kematian. Ibu-ibu bisa menghitung sendiri dengan bahasa Al-Quran tadi, bahwa sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun. Kalau kita rata-rata usianya itu 65 tahun, maka setiap tahun itu nilainya 1,38 menit. Bu Satuni sudah berapa usianya Bu Satuni? Sudah 53. 53 kali 1 sudah 53 tahun ya. Kemudian sepertiganya 53, berarti 17 tahun. Sudah 77 menit. Berarti karek 13 menit. Maka isilah secara maksimal. Kita harus senantiasa ingat bahwa setiap saat kita akan diambil oleh Allah. Kemarin itu ada seorang ibu yang diantarkan oleh anaknya berangkat bekerja. Ternyata di Manyar itu mau nyalip truk, namanya Bu Sakinul Mutif dari Ujung Pangka, mau nyalip truk. Lo truknya lo disalip gak kena, malah ketenggor stang setirnya. Ibu yang dibonceng oleh anaknya ini jatuh di bawah kolong truk fuso, kretes. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka harus kita tanamkan ke dalam benak kita bahwa kita suatu saat akan seperti mereka, seperti bapak ibu kita, seperti saudara-saudara kita yang sudah kembali menghadap ke hadirat Allah. Apa yang harus kita lakukan? Wa asyaddahu musti'dadallah, dengan memperbanyak persiapan. Makanya cari wong tua iki sampai apal sampean, eling-eling sira menungso nggonmu urip ning alam donya, ning alam donya ora suwe namung sedelo, lawas gelis bakal sedo. Ora suwe namung sedelo, lawas gelis bakal sedo. Titi wancine bakal teko, sira kabeh gak iso semoyo, gak iso semoyo. Diklambeni kain putih, yen wis budal gak iso mule. Dibungkus lawon putih, yen wis budal gak iso mule. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, rasulillah. Salatullah salamullah ala yasir habibillah. Salatullah salamullah ala yasir habibillah. Ditumpake kereta Jawa, roda papat rupa menungso, rupa menungso. Dijebloske nang omah guwa sing ngancani klabang lan ula. Dijebloske nang omah guwa sing ngancani klabang lan ula. Ing kuburan kahanane peteng dedet ka ana lampune, ka ana lampune. Turu ijen ka ana rewange, kamare sempit ka ana lawange. Turu ijen ka ana rewange, kamare sempit ka ana lawange.
Salatullah salamullah ala Rasulillah Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah nalika sira isih urip sandangane tumpuk-tumpuk besok sira yen wis mati mripat irunge ditutup kapuk besok sira yen wis mati mripat kupinge ditutup kapuk nalika sira isih urip hiasane kalung lan gelang besok sira yen wis mati dihiasi rentengan kembang besok sira yen wis mati dihiasi rentengan kembang salatullah salamullah ala Rasulillah Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah mumpung je urip sing sregep ngaji wong ora ngaji bakale rugi donya gak dadi apa-apa rugi akhirat bakal cilaka rugi donya gak dadi apa-apa rugi akhirat kecemplung neraka ya Allah Gusti jamaah nyuwun gesang ingkang istiqomah ya Allah Gusti jamaah nyuwun sakdal pecah husnul khotimah Allah Gusti jamaah nyuwun saat wafat husnul khotimah salatullah salamullah ala Yasin Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah tawasalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah sallu ala Nabi Muhammad. Para bapak sederek kula sedaya ingkang minulya senajan kula panjenengan sedaya sak mangke tasik gesang tapi tanda-tanda ingkang sampun dipun paringaken dening Gusti Allah niki sami-sami kita raosaken nggih wong niku lek sampun umur 55 swida apa maneh 70 nggih mripate ya ora wis beda karo biyen sak mangke sampun blabur nggih kupinge ya ora wis gak padha karo biyen saiki ya wis akeh sing budheg nggih lek pipis ya wis akeh sing beser ya sering bingung lalian mari ndekek kontak nondi ditinggal mangan juwa memeng leke goleki rambute biyen kabeh pepek saiki wis akeh sing butak ngantek murah mari kopiahan topiahan ana sing biyen wireng saiki wis akeh sing putih ya tangane biyen kuwenceng saiki wis akeh sing kenek
tremor buyuten nyekel apa-apa ngono kudu biyen wis enak paru-parune bersih, saiki ya kerep watuk-watuk, batuk-batuk. Lah ngoten-ngoten niku tanda wa fi anfusikum afala tubsirun. Awakmu luwis tak elingno jare Gusti Allah, delok entah awakmu. Mosok gak tau ndelok awakmu, deloken awakmu perubahan lan yo liyane dielingno periode kehidupan itu anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, tua, mati. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka melalui kesempatan ini kita berlomba untuk mendapatkan ridho Allah. Karena sesungguhnya itu yang akan mengantarkan kita sekalian nanti happy donyo akhirat, wafate husnul khotimah. Beberapa hal yang mendapatkan ridho Allah pada Jumat yang lalu telah kita bicarakan. Yang pertama, ridho Allah fi ridhol walidain. Kita harus senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita, bahkan lebih dari itu, laisa minna malam yarham sohirona wa yuakir kabirona wa ya'rif li alimina haqqahu. Tidak termasuk golonganku orang-orang tua yang tidak memberikan perhatian kepada yang muda-muda, orang-orang tua yang tidak menaburkan kasih sayang kepada yang muda-muda, dan anak-anak muda yang tidak menghormati yang tua-tua. Tidak harus dengan orang yang ada hubungan darah biologis. Orang tua itu man waladana, yang melahirkan kita, ya. Man allamana, orang yang ngajari kita. Waman zawwajana, dan orang yang menikahkan kita. Jadi orang tua itu ada orang tua biologis, ada orang tua guru, dan ada orang tua mertua. Kepada siapapun yang kita anggap lebih tua, kepada siapapun yang kita anggap memberikan ilmu, guru kita, maka kita harus menghormatinya. Insya Allah kalau seperti itu yang kita lakukan, maka kita akan mendapatkan ridho Allah. Yang kedua, bagi para istri senantiasa patuh pada suaminya. Dan yang ketiga, tempo hari di akhir pembicaraan kita senantiasa bertasbih kepada Allah. Fasbir alama yakuluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana ilaili fasabbih wa atrafan nahar la'allaka tardha. Di waktu-waktu istiwa, waktu yang istimewa, sebelum terbit fajar dan sebelum terbit matahari, itu waktu yang sangat baik. Kemudian sebelum tenggelam matahari dan sesudah maghrib, itu waktu-waktu yang sangat baik. Dianjurkan oleh Allah, wasabbih bihamdi rabbika, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari, wa qabla ghurubiha, sebelum terbit matahari, berarti waktu subuh. Kita sekalian beribadah seperti yang kita lakukan saat ini. Ini bagian dari cara kita memahasucikan Allah. Ini bagian dari cara kita bersyukur kepada Allah. Nah, orang-orang yang seperti itu insya Allah akan diridhoi oleh Allah, akan mendapatkan surganya. Kita sekalian diajari tuba liman tarokat dunya qabla antat rukahu. Berbahagialah orang yang meninggalkan dunia sebelum ia ditinggalkan oleh dunia. Artinya dunia itu kita cari, tapi untuk beribadah kepada Allah. Sebab pada saatnya pasti semuanya akan kita tinggalkan. Pada saatnya
kita pasti akan ditinggalkan oleh dunia itu, karena semuanya fana, dan yang pokok dan yang senantiasa abadi hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu syai'in halikun illa wajhah, kecuali Allah yang akan kekal selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya anjurkan rekan-rekan yang hidupnya tinggal hitungan 10 menit ya. Jadi yang usianya sudah di atas 55 tahun itu membiasakan melaksanakan tasbih kepada Allah, melaksanakan sholat sunat tasbih. Kalimat-kalimat itu sangat dicintai oleh Allah. Ahabbul kalami ilallah arbaun, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta, dibalik-balik enggak apa-apa. Misalnya la ilaha illallah baru alhamdulillah baru subhanallah, enggak masalah. Tapi umumnya seperti yang sering kita baca, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu ahad, Allahu ahad, Allah ya Allah, Allahu ahad, Allahu ahad, Allah ya Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu kalimat-kalimat yang menjadi jaminan kita sekalian pasti menjadi penghuni surga. Nah, akan sangat luar biasa kalau itu kita baca di dalam sholat. Huruf-huruf dalam Al-Quran ketika kita baca di dalam sholat itu setiap huruf 100 kebaikan, dikasih oleh Allah 100 pahala. Kalau punya wudhu di luar sholat cuma 25. Kalau tidak punya wudhu maksimal hanya 10. Maka ketika kalimat-kalimat yang sangat dicintai oleh Allah ini kita bawa dalam sholat tasbih, usolli sunat tasbihi rakaataini lillahi ta'ala, 2 rakaat itu kita mendapatkan 150 kali tasbih. Kalau panjenengan hitung pahalanya, Masya Allah, sekali saja sampean membaca itu lebih baik daripada bumi seisinya ini. Apalagi kalau panjenengan baca di dalam sholat, panjenengan hayati betapa baiknya Allah kepada kita sekalian. Subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Allahu akbar, Allah zat yang maha besar. Masya Allah, Allah yang lebih dekat ketimbang urat leher kita. Ini betul-betul akan menggetarkan batin kita, sehingga tanpa kita sadari air mata kita sudah membasahi pipi kita. Rasulullah saking pentingnya sholat sunat tasbih ini sampai pesan kepada pamannya, ya, pesan kepada kita sekalian melalui pamannya, Kang Abbas, paman saya ini putranya Abdul Muthalib, saudaranya ayahnya Sayyid Abdullah, laksanakan sholat sunat tasbih. Kalau bisa setiap hari, kalau tidak bisa setiap minggu sekali, kalau tidak bisa setiap bulan sekali, kalau tidak bisa setiap tahun sekali, kalau tidak bisa seumur hidup sekali.
Ketika Bapak Ibu sekalian melaksanakan sholat sunat tasbih ini, yang pertama, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Yang kedua, menjadi tebusan bagi amal-amal perbuatan negatif yang dilakukan oleh kedua orang tua kita. Jadi bukan bermanfaat hanya untuk diri kita, tapi bagi kedua orang tua kita. Otomatis ridhollah fi ridhol waliden, maka akan memudahkan kita sekalian dalam meniti jalannya kehidupan ini. Insya Allah sehat walafiat, insya Allah panjang umur, insya Allah mencari rizki mudah, anak-anaknya dijadikan oleh Allah soleh solihah, dan insya Allah Bapak Ibu sekalian akan dimudahkan melakukan ibadah ke Makkah Madinah. Sholat sunat tasbih itu akan membuat hidup kita dunia akhirat mudah, dihindarkan kita sekalian dari penyakit dan persoalan-persoalan yang berat. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian menghadapi persoalan yang dahsyat, maka Bapak Ibu sekalian laksanakan sholat sunat tasbih. Meskipun tidak dianjurkan sholat tasbih itu berjamaah, ya, seperti sholat sunat tahajud, seperti sholat sunat duha, ya, seperti sholat sunat isyraq dan lain sebagainya. Tapi kalau itu dilaksanakan secara berjamaah, maka subhanallah kita akan mendapatkan nilai lebih. Kenapa? Karena kita sekalian ngajari. In qasada ta'limal musallin wa tahridahum kana lahu thawabun. Jadi ketika sholat sunat tasbih itu dilaksanakan secara berjamaah, niatnya pengen supaya tambah kompak, niatnya supaya ngajari orang-orang, ya misalnya di pondok pesantren, sholat sunat itu dilakukan secara berjamaah lebih baik, karena ngajari orang-orang yang awam, orang-orang yang belum paham. Nah ketika itu dilakukan, maka insya Allah pahala, nilai-nilai jamaah itu akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang melakukannya secara berjamaah. Maka andai kata itu kita laksanakan secara berjamaah dengan keluarga kita, insya Allah fadilahnya akan semakin besar. Setidak-tidaknya keluarga itu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah fid dini wad dunya wal akhirah. Kalau Bapak Ibu sekalian bacanya tidak terlalu cepat, pelan-pelan, ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 2 rakaat itu nggak sampai 30 menit. Apalagi kalau bacanya seperti grup qasidah khairun nisa ini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Allah Gusti Allah lu paham, Gusti Allah ku ngerti, masih rotok cepet ya ngerti ya, misale cuma datangnya kenikmatan, ya, kekhusyuan itu kan ketika kita sekalian pelan kemudian dapat memahami maknanya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 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 Sing kebelet-kebelet pipis barang ngono ku ilang. Ya, sing kebelet-kebelet ngentut biasanya kan ngono to godaane wong tua-tua iki. Ya, sadurunge wudu ku lho gak lapo-lapo, enak. Tapi barang wis wudu iku kudu pipis, kudu ngentut. Nggih napa mboten? Iya, iku gak iso mbok tolak. Nah, ketika panjenengan iku salate khusyuk, ya, membacanya dengan pelan, maka itu nanti akan dihilangkan oleh Allah. Yang ngatur kehidupan kita ini Allah. Jadi soal-soal seperti itu akan dihilangkan oleh Allah. Ketika panjenengan khusyuk, maka nanti Allah yang memberikan kekuatan buat kita. Lupa
Loh, dilala bareng wis hari kabeh gek kroso. Lah kadang-kadang mergo ngepeti rodok suwe durung teko nggone yo bablas iku jenenge beser, tandane wis kewut ya. Selalu ala Nabi Muhammad. Insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian minimal seminggu sekali itu boleh dilaksanakan kapan saja, sepanjang tidak pada waktu-waktu yang diharamkan. Misalnya sesudah asar, jangan melaksanakan sholat sunat kecuali yang diawali dengan sebab ada jenazah. Malah ono sing kereng maneh masih ono jenazah, pokoknya bar asar ya nggak mau melaksanakan karena itu sunat bar subuh. Tapi kalau di Masjidil Haram enggak, sesudah subuh ya ada sholat jenazah karena ada sebab yang mendahulinya atau sebab yang bersamaan. Misalnya gerhana matahari, itu kan sholatnya dianjurkan hanya pada saat gerhana berjalan. Kalau udah selesai ya enggak ya. Atau sebabnya mengikuti panjenengan sesudah subuh kok arpe lungo, nah panjenengan usolli sunatalis safari rakaataini lillahi ta'ala, panjenengan arpe umroh ora popo gitu ya, karena ada sebabnya. Tapi yang sholat sunat tasbih ini sesudah asar nggak boleh, sesudah subuh nggak boleh, pagi-pagi jam 9 sesudah sholat duha panjenengan timbanganin ngelamun, mikirin duit, mikirin penggawean gak jelas ya, apalagi sing wis pensiun kayak adikku barang ini udah laksanakan sholat sunat tasbih berjamaah, Masya Allah gitu ya, nilainya luar biasa. Dan kita sekalian diajari sebelum kita sekalian bertemu dengan Allah, mudah-mudahan Allah ridho kepada kita sekalian. Wardo rabbahu qabla ayyalqahu, sebelum kita wafat kita sekalian mengharapkan ridho Gusti Allah, karena ridho itulah yang menjadi kunci kita sekalian akan wafat husnul khotimah. Yang keempat, supaya mendapatkan ridho Allah, fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaro yursilis samaa alaikum midrara wa yumtitkum bi amwali wa banin wa yaj'alakum jannati wa yaj'alakum anharo. Membaca istighfar, orang-orang yang senantiasa membiasakan membaca istighfar, malazimal istighfar ja'alallahu min kulli hammin faraja wa min kulli dzikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Pertama, insya Allah cita-citanya semuanya dikabulkan oleh Allah. Ja'alallahu min kulli hammin faraja wa min kulli dzikin, setiap persoalannya dikasih oleh Allah makhraja, jalan keluar. Dadi lek pikiran iki buntu sumpek, perbanyak membaca istighfar ya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka dengan jumlah yang tidak bisa kita duga sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, pernah saya ceritani soal Imam Ahmad bin Hambal itu ya. Pada saat tidak ada apa-apa kok kepingin meninggalkan Afghanistan menuju ke Baghdad, menuju ke Irak, ada apa? Ternyata karena ada orang yang melazimkan, mendawamkan membaca istighfar. Orang-orang yang mendawamkan baca istighfar itu sampai membuat Imam Ahmad bin Hambal harus meninggalkan rumahnya dengan perjalanan yang sangat jauh untuk memenuhi keinginan seseorang. Jadi cerita lengkapnya, ada seorang penjual martabak yang senantiasa membaca istighfar. Setiap kali mau melakukan apapun senantiasa membaca istighfar, astagfirullahaladzim atau astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, Imam Ahmad bin Hambal yang rumahnya sebelah utaranya Afghanistan ya, itu tiba-tiba kepingin pergi ke Baghdad. Nah, setelah nyampe sana mau tidur di dalam masjid, capek, diusir oleh marbot. Begitu diusir oleh marbot, dia bingung ini
mau ke hotel ndak punya uang, mau tidur di mana. Nah, tiba-tiba penjual martabak itu tanya, panjenengan ketoke dudu wong kene ya? Iya, saya bukan orang sini. Saya bingung ini. Kenapa bingung? Karena mau istirahat di masjid ndak boleh oleh marbotnya. Saya diusir keluar. Kalau Bapak mau menemani saya di sini, nanti Bapak bisa tidur di rumah saya. Diajak pulang ke rumahnya. Selama 3 hari 3 malam dia menyaksikan orang ini mau bekerja istighfar, mau mandi istighfar, mau pakaian istighfar, apapun diawali dengan istighfar. Pada saat Imam Ahmad bin Hambal mau pulang, ditanya orang ini, Kang, panjenengan kok setiap saat arep lapo ae maca istighfar itu wis pirang tahun? Baru 30 tahun. 30 tahun mendawamkan membaca istighfar. Kita ini kadang-kadang dianjurkan nanti pada bulan Rajab itu kan dianjurkan setiap hari membaca istighfar, pagi 70 kali, sore habis maghrib 70 kali. Ngono ae wangel, padahal mek sak wulan. Istighfare yo pendek. Rabbighfirli warhamni watub alayya, Rabbighfirli warhamni watub alayya. Ngono wae gak iso. Iki 30 tahun. Ditanya oleh Imam Ahmad bin Hambal, terus sampean mendawamkan baca istighfar itu keinginan sampean apa sudah terpenuhi? Alhamdulillah sudah. Semuanya, keluarga saya samawa, anak-anak saya sukses sekolahnya, soleh soliha, saya juga sudah punya rumah, anak saya punya pekerjaan, rumah tangganya baik. Cuma satu yang belum dikabulkan oleh Allah. Apa? Saya kepingin ketemu dengan guru yang sangat saya hormati, dengan imam besar yang sangat saya hormati. Siapa? Imam Ahmad bin Hambal. Ternyata orangnya datang. Jadi Imam Ahmad bin Hambal, ya Allah, berarti untuk ini saya diundang oleh Allah. Semula dia berangkat ke Baghdad itu nggak ada pikiran aku arep lapo ya untuk Baghdad itu. Tiba-tiba kepengin aja. Ternyata karena istighfarnya seseorang itu tadi yang membuat ia harus membaca istighfar. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, makanya kita baca istighfar, karena istighfar itu buat kita, sampai buat anak-anak kita akan cerdas otaknya, cita-citanya dapat diwujudkan oleh Allah. Yang kedua, kita sekalian setiap ada persoalan akan dikasih jalan keluar oleh Allah. Dan yang ketiga, kita akan dikasih rizki oleh Allah yang tiada terkira jumlahnya dan dari mana datangnya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan solihah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan solihah. Dulurku kabeh sing sregep ngajiku, sangune mati, wong mati iku banget larane, sebab nyawane metu sangka ragane, sebab nyawane dibatek sangka ragane. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah
minal khotoya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan solihah. Ya Allah Gusti jamaah nyuwun pinaringan rizki kata. Ya Allah Gusti jamaah nyuwun zakat kesah Mekah Madinah kampil kesah Mekah Madinah astagfirullah Rabbal baraya astagfirullah minal khotoya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan solihah. Astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan solihah amalan maqbulah. Rabbi menyesalku meninggalkanmu hidup ini jauh dari rahmatmu. Allah ampuni dosa hambamu yang selalu melanggar laranganmu. Jangan kau ambil nyawa dalam jasad sebelum kami kembali bertaubat. Astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan solihah amalan maqbulah. Allah ampuni dosa hambamu yang selalu melanggar laranganmu. Rabbi, kami tak pantas di surga, namun kami tak sanggup di neraka. Allah, ampunilah segala dosa. Hanya Engkau Tuhan yang Maha Pemurah. Husnul khotimah mengakhiri hidup hamba, bahagia kelak berada di surga. Astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni
amalan solihah, amalan maqbula. Sallu ala Nabi Muhammad. Ngaji bareng Pak Qasim bikin hati tambah sejuk, layau. Alhamdulillah. Insya Allah kalau kita rajin membaca istighfar kayak gitu ya, apalagi sampai air mata ini berlinang. Dan yakin, saya yakin ketika panjenengan mengucapkan salah satu aja ya, 3 kali aja, insya Allah, ya Allah, dosa-dosanya awak dewi mulai umur 10 tahun balik sampai saiki umur 53. Pak Miftah 53 ya. Itu akan kelihatan semuanya. Bagaimana sholat kita dulu, bagaimana ngaji kita dulu, padahal diperintah oleh Allah utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, terus sampai kembali ke liang lahat. Tapi kita jarang, kita malas melakukannya. Setiap hari waktu kita hanya habis untuk mikirin dunia. Ketika dilokne wong tuane ngamuk ya, gak gelem turu omah lan liya-liyane. Nah, soal-soal seperti itu nanti ketika panjenengan meresapi, ya Rob, ya lek gelep 15 menit, ya lek genep sampai 10 menit. Ya. Lah kalau sampai hanya 1 menit terus diambil oleh Allah, kita tidak pernah tobat kepada Allah, kita tidak pernah merasa berdosa. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Nah, sebentar lagi kita sekalian akan masuk bulan Rajab. Rajabun syahrullah wa qad faddalahu ala sairil asyhuri kafadli ala sairi khalqi. Maka yang dianjurkan pertama kali adalah memperbanyak bacaan istighfar. Ya, semuanya akan diselesaikan oleh Allah. Orang yang pekerjaannya susah, kata Sayyidina Ali, perbanyak istighfar. Orang yang berumah tangga belum punya anak lama, perbanyak membaca istighfar. Orang yang usaha dagangnya macet, tanaman-tanamannya juga macet, karirnya macet, perbanyak istighfar. Karena istighfar itu multifungsi. Nah, kita nanti di bulan Rajab itu dianjurkan pagi sesudah subuh ya, sesudah subuh langsung membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Kalau panjenengan sedang tidak repot sendirian, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Pakai lagu-lagu yang agak apa ya, menyayat hati lah. Pakai lagu-lagu kayak Ilahilah Stulil Firdaus itu dilakukan dengan menyayat hati, kayak li khamsatun utafi biha harral wabail hatima al mustafa wal murtadha wabnahuma wa fatimah. Kayak Bismillahi masya Allah la yasukul khaira illallah, Bismillahi masya Allah la yasrifus su'a illallah, Bismillahi masya Allah makana min ni'matin faminallah, Bismillahi masya Allah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ojo kesusu ya, ojo kesusu. Wis tuwa bro, wis tuwa. Delok engkas mesti dijemput, itu pasti. Ndak ada. Walau kuntum fi burujim musayyadah, sing idano endi wae. Wong sing waras sik enom ora apa-apa blar mati sak pirang-pirang. Ya, maka di kesempatan ini mari diberi kesempatan oleh Allah ketemu dengan tahun baru ya. Bangun tidur isok sholat subuh berjamaah koyok ngene, terus ngaji, ini diupayakan bisa istiqomah. Apalagi kalau panjenengan
menyisihkan harta benda digunakan untuk beribadah ke Makkah Madinah. Saya ini berkali-kali diceritani oleh teman-teman, ya Allah Pak Qasim, kemarin punggung saya ini loh ngadeg iku loro, digawe salat iku gak wani aku lek rukuk ono. Subhanallah, begitu pulang dari Makkah, alhamdulillah Pak, wis ilang pelas, saiki gak ono kertak-kertek, gak ono liya-liyane. Ya karena maksimal dia ketika beribadah di sana dimanfaatkan untuk itu. Dan berbagai macam kesulitan nanti pasti akan diselesaikan oleh Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Itu kita baca berkali-kali. Pada saat kita berada di mas'a, di tempat sa'i, kita baca berkali-kali. Itu sama dengan mengingatkan Allah. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Orang-orang yang ngeluarin berapapun uang untuk ibadah pasti akan dibalikin dengan balikan yang berlipat ganda. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika nanti sudah masuk bulan Rajab, itu mulai tanggal 1 ya, dianjurkan puasa ya minimal 3 kali. Syukur kalau misalnya 3 kali di awal ya, kemudian 3 kali di tengah Ayyamul Bid, kemudian 3 kali di akhir kalau bisa. Saya nggak kuat poso kayak Pak Mistong ini pisan ya Pak, pokoknya pisan. Lagi suwenengane mangan. Mari ngene aku ditraktir capjay, mari ngene ya. Pokoke lek gak kuat poso, padha karo aku ya. Ya pasti tidak. Iya bener. Tapi lek Ramadan nutuk Pak Gus, Ramadan nutuk ya. Ya Pak Rois bareng ya gak kuat poso, Pak. Sampai jaluk ditulang barang ngono, masyaallah ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi kita sekalian kayak gini tuh Bapak, sebenarnya yang utama itu mempersiapkan kematian supaya husnul khotimah. Itu ya. Jadi kalau kita mendawamkan kayak gini, apalagi sih yang kita cari? Wong kita bangun tidur oleh Allah, tetap iman, sehat walafiat. Yang dimakan hari itu sudah ada. Panjenengan sudah menjadi raja dunia. Yang menjadi rusak itu karena nafsu kita. Melihat tetangganya, melihat temannya. Tapi kalau dikembalikan, ya Allah, teman saya yang sehat walafiat ijek enom turu wis gak iso tangi maneh. Koncoku sing umure luwih enom ketimbang aku wis kena stroke. Nah kalau melihatnya itu mata, insya Allah kita sekalian pastilah Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Harus istiqomah. Rabbil firli warhamni wa tub alayya. 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 70 kali ya, itu hanya sekitar 2,5 menit. Sampean niku lho nyekel handphone moro-moro, ya Allah lah kok meh maghrib nyekel handphone ngene tok iku ya. Sing didelok ya gak kewaru-karuan niku ya, hari-hari ini ya mesti isine sing dibuka bolak-balik ya debat capres ya. Sing didelok bolak-balik ya dukungan ini itu dan lain-lain. Sempatkan 2,5 menit ambil tasbih. Nah, Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, insya Allah semuanya nanti akan dikasih oleh Allah. Ojo kemerungsung nang donya brono. Kanjeng Nabi ditawari karo malaikat Jibril, Kanjeng Nabi, Gusti Allah ngersake niki gunung niku didadekke emas, dipun paringaken kali panjenengan, kemanapun panjenengan tindak senantiasa akan menyertai panjenengan. Pripun? Apa jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam soal dunia? Inna hadi dunya darun maladaro lahu wa malun mala lahu wa yaj'ama'uha. Orang-orang yang mengumpulkan mala akla lahu. Jadi wong sing ngumpulno donya brono itu jawabane Kanjeng Nabi nanggone malaikat Jibril. Iku padha karo wong sing gak duwe akal.
Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, saking ngasihin delok panjenengan sampai karo woro-woro waktune entek ya. Jadi Jibril, dunya iku, harta benda itu rumah bagi orang nanti yang di akhirat akan bambung. Dunya iku itu orang yang tidak punya harta, orang yang melarat ketika nanti di akhirat. Jadi orang yang mencintai harta benda di dunia itu nanti akan melarat di akhirat. Dan di puncaknya Rasulullah menyampaikan, orang-orang yang mengejar-ngejarnya adalah orang-orang yang tidak berakal. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini diridhoi oleh Allah, sehingga ada perubahan yang signifikan bagi hidup kita di dunia dan akhirat. Yang utama, Bapak Ibu sekalian, meninggalkan dunia ini dengan senyum, dengan husnul khotimah. Allah makhtim lana bil iman, Allah makhtim lana bil Islam, Allah makhtim lana bi husnil khatimah, wa na'udzubillahi min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.